Aku bukan menantu sampah, bab 689 melolong seperti babi dipotong. Mendengar suara jeritan di belakang, tubuh Dewi tiba-tiba menjadi kaku dan dia langsung berbalik. Rocky juga segera berbalik dan menatap ke villa. Mereka melihat di balkon atas villa, Jenny melangkah keluar dari balkon dengan satu kaki dan duduk di balkon. Dia menangis keras dengan rambut acak-acakan. Aku tidak mau hidup lagi. Apakah kalian ingin aku mati? Jika ingin lihat aku mati, aku akan mati untuk kalian lihat, toh kalian juga tidak menganggap aku sebagai ibu. Andrew sangat ketakutan hingga dia berdiri di halaman bawah dan terus berpindah posisi dengan kedua tangan terangkat. Istriku, kamu jangan lakukan hal bodoh. Paman dan istri pamannya juga sangat ketakutan, mereka berdiri di lantai bawah dan terus berteriak. Kakak, jangan lompat, untuk apa kamu melakukan ini? Jangan. Jangan melompat, Dewi hanya sedang marah, kakak, hati-hati. Dewi juga terkejut hingga wajahnya menjadi pucat, koper di tangannya langsung dijatuhkan ke tanah, dan dia segera berlari ke villa. Dia berlari sambil berteriak dengan cemas. Bu, jangan melompat dari gedung. Jenny sedang duduk di balkon di atap, dia menangis keras dan terseduh-seduh. Bukankah kamu tidak mengakui aku sebagai ibumu lagi? Pergi sana, pergi sekarang. Aku telah bekerja sangat keras sepanjang hidupku, membesarkanmu hingga dewasa kamu. Kamu malah tidak menginginkan aku lagi hanya demi seorang pria. Ah, apa artinya ibu tetap hidup? Kalian biarkan aku mati saja. Melihat Jenny sudah benar-benar naik ke atas gedung, ekspresi Rocky menjadi tidak enak dipandang. Berdasarkan pemahamannya pada Jenny, yang paling dicintainya adalah uang, dan nyawanya berada di urutan kedua, bagaimana mungkin dia akan rela mati seperti ini? Tetapi melihat istrinya Dewi menangis dan memohon agar Jenny tidak melompat dari gedung, Rocky merasa sedih. Dia berjalan mendekat dan menatap Jenny. Bu, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Jenny duduk di atas gedung dan segera berhenti menangis saat melihat Rocky bertanya. Awalnya dia memang hanya berpura-pura, tujuannya adalah untuk membuat mereka berdua kembali dan mendengarkan perintahnya. Apa yang dikatakan Rocky, sesuai dengan apa yang Jenny inginkan, dia berkata, aku memiliki dua syarat, aku tidak akan melompat jika kamu setuju. Rocky berkata dengan sabar, katakanlah. Pertama, aku ingin kamu mengembalikan villa ini kepadaku dan menggantinya atas namaku sendiri. Aku juga ingin buku tabungan yang kamu berikan kepada ayahmu dikembalikan kepadaku, selain itu kamu juga harus memberiku bunga. Kedua, bukankah kamu punya dua villa di kota sahaja? Kamu berikan satu untuk adikku. Ketiga, kamu harus memberikan kartu bank 10 miliar itu kepadaku, berlutut dan meminta maaf kepadaku. Jenny duduk di balkon dan berkata dengan semaunya dengan mengandalkan akting ingin melompat dari gedung. Ketika Rocky mendengar apa yang ia katakan, dia menjadi marah dan berkata dengan dingin, Bu, bukankah ibu bilang dua syarat? Mengapa sekarang ada tiga? Jenny tertegun, dan berkata dengan keras kepala, pokoknya ini yang aku inginkan, aku tidak akan melompat jika kamu setuju, jika tidak aku akan mati di depanmu. Setelah selesai bicara, dia menangis keras pada Dewi lagi, putriku, kamu harus melihat wajah asli sampah ini setelah aku mati, dia tidak mau menyelamatkanku. Bu. Dewi menatap ibu kandungnya yang sedang mau bunuh diri dengan menangis, dia merasa cemas, kamu turun dulu.
Andrew juga panik dan buru-buru berteriak, "Benar istriku, kamu cepat turun." "Aku tidak mau turun." Jenny berteriak, dia mengambil keputusan untuk terus duduk di balkon dengan keras kepala. "Pokoknya, jika Rocky tidak memberiku villa dan uang, maka aku akan melompat dari gedung." Rocky dapat melihat bahwa Jenny sama sekali tidak ingin melompat dari gedung. Sebenarnya, dia ingin membuat keributan besar dan membiarkan dia memberikan propertinya untuknya. Dia mengedipkan mata pada Paman Ali yang berada di sebelahnya, memberi isyarat kepadanya untuk diam-diam menyambutnya, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk menstabilkan Jenny. "Bu, rumah ini lantai 4. Jika kamu melompat dari lantai 3, apakah kamu tahu apa konsekuensinya?" "Apa konsekuensinya?" Jenny berkata dengan waspada, "Jangan mencoba menipuku, aku tidak akan pernah turun jika tidak melihat uang." Rocky berkata dengan menahan emosinya, "Bu, lantai atas terlalu licin, kalau kamu tidak sengaja jatuh akibatnya tidak akan bisa dibayangkan, kamu lebih baik turun dulu." Jatuh dari lantai 3 tidak akan membuatmu jatuh sampai mati di tempat, tetapi sangat mungkin untuk mematahkan tulang belakangmu dan menyebabkan paraplegia. Mulai sekarang, kamu harus berbaring di kursi roda selama sisa hidupmu, atau bahkan tidak akan bisa duduk. Kamu hanya akan makan, minum, dan buang air di tempat tidur. Apakah kamu benar-benar ingin demikian? Petik 2. Kamu jangan menakut-nakutiku." Jenny merasa panik dan tangannya sudah sedikit gemetaran. Bagaimana mungkin dia ingin mati, dia belum cukup menikmati hidup. Pada saat ini, Rocky melirik dengan sudut matanya, dan Paman Ali sudah melompat ke atas. Dia sedang diam-diam mendekat, dan dia segera berteriak, "Paman Ali, pegang dia." Paman Ali segera melompat ke depan dan meraih Jenny. Pada saat ini, Jenny terkejut hingga dia bergidik dan langsung meluncur ke bawah. "Bu, istriku, kakak." Tiga suara jeritan panik terdengar bersamaan. Jenny langsung meluncur lurus ke bawah, dia jatuh dari lantai 3 dan terjatuh dengan keras ke tanah. "Ah!" Terdengar suara jeritan keras. Jenny terjatuh ke petak bunga di lantai bawah, dia terduduk lumpuh di tanah dan menjerit kesakitan. "Bu, ibu, bagaimana keadaanmu?" Dewi sangat terkejut hingga kakinya menjadi lemah, dan dia bergegas menghampirinya sambil menangis. Rocky juga tidak menyangka Jenny terjatuh sendiri, dan dia juga segera melangkah maju. Dia memeriksanya dengan mata dewa, dan kemudian menghela napas lega. Jenny beruntung karena terjatuh ke tanah berlumpur di hamparan bunga. Tulang belakangnya tidak ada masalah, tetapi kedua kakinya sudah patah. "Istriku, istriku." Andrew juga sangat terkejut hingga menjadi sangat panik. Dia berjalan mendekat dengan terhuyung-huyung, air matanya mengalir deras. Paman dan istrinya juga langsung bergegas maju dengan panik, mereka berteriak dan berseru. Jenny lumpuh di tanah, wajahnya sudah berubah karena kesakitan, dan dia gemetaran terus-menerus. Kedua kakinya terasa sangat sakit, dia tidak pernah mengalami rasa sakit seperti itu seumur hidupnya. Rasa sakit itu membuatnya menangis keras di tempat, air mata dan ingus memenuhi wajahnya. Alicia merespons dengan cepat, dia bergegas mengambil ponsel dan menelpon pusat layanan gawat darurat. Paman Ali telah melompat turun dari atas dan membungkuk meminta maaf kepada Rocky. "Direktur Rocky, ini semua salahku. Jika aku bisa melompat mendekatinya sedetik lebih awal, maka aku akan bisa meraihnya. Semuanya salah si sampah ini."
Jenny berteriak kesakitan, dia melolong seperti babi dipotong. Usir Rocky. Usir Rocky pergi. Mereka bekerja sama untuk melihatku mati. Sakit. Sakit sekali. Petik 2. Jenny benar-benar merasa sangat sakit hingga matanya menjadi gelap dan bahkan kekuatan untuk berbicara pun tidak ada lagi, air matanya mengalir deras. Salahku, ini semua salahku. Ketika Dewi melihat Jenny tampak kesakitan, air matanya terus mengalir tanpa henti. Dia adalah ibu kandungnya, hati ibu dan anak terhubung, sekarang hatinya seperti disayat pisau, dan dia merasa sangat menyesal. Bu, aku akan mengobatimu. Rocky segera melangkah ke depan untuk mengobati kaki Jenny. Pergi. Kamu cepat pergi. Begitu Jenny melihatnya datang, dia segera menunjukkan tatapan permusuhan, dan berteriak dengan sekuat tenaga, Aku dicelakai olehmu, jika bukan karenamu. Bagaimana mungkin aku jatuh dari atas? Aku tidak ingin kamu obati, kamu tidak perlu berpura-pura berbaik hati. Petik 2. Setelah selesai bicara, dia meraih tangan Dewi dan berkata dengan susah payah. Putriku, si sampah inilah yang membuatku jatuh dari atas. Jika dia tidak berteriak, bagaimana mungkin aku akan jatuh? Dia hanya ingin aku mati. Uhuk-uhuk. Dewi merasa sangat risau dan berkata dengan menangis, Bu, jangan bicara lagi. Uang. Suruh dia berikan uang kepadaku. Jenny berkata dengan lemas, dia sudah kehilangan kesadaran karena kesakitan, tetapi dia masih ingat uang. Jenny dengan keras kepala menolak untuk membiarkan Rocky mengobatinya, dia menangis keras dan menyuruh putrinya bercerai dengannya, dia menyalahkan Rocky atas segalanya. Rocky juga tidak berdaya, Jenny tidak membiarkan dia mengobatinya, jika tidak, sakit di kaki Jenny akan segera hilang. Setelah beberapa saat ambulans datang, beberapa para medis membawa Jenny ke atas tandu dan mendorongnya ke dalam mobil. Rocky ingin mengikutinya, tetapi begitu dia mengambil langkah maju, Dewi berbalik dengan mata merah dan bengkak. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, Rocky, kamu lebih baik jangan pergi ke rumah sakit. Ibu bilang dia tidak mau melihatmu. Aku bukan menantu sampah. Bab 690. Jenny dirawat di rumah sakit. Rocky mengangguk dan berkata, aku tidak akan pergi ke rumah sakit, tetapi sebaiknya kamu tinggal di rumah. Kenapa? Dewi mengangkat kepalanya karena terkejut, dia tampak sangat bingung. Apakah kamu tidak membiarkan aku pergi ke rumah sakit untuk merawat ibuku? Rocky meragu sejenak, sebenarnya setelah ada orang mencoba menerobos formasi pelindung tadi malam, dia sudah menyadari bahwa pihak lawan berencana untuk menyerang keluarganya saat dia tidak berada di dekat mereka. Tetapi sekarang kedua kaki Jenny patah, jika saat ini Dewi merawatnya di rumah sakit, mungkin pihak lawan akan memanfaatkan kesempatan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bermaksud begitu, tetapi sekarang situasinya berbeda. Kamu akan lebih aman jika tinggal di rumah. Adapun urusan di rumah sakit, aku akan mencari orang untuk merawatnya. Begitu Rocky selesai bicara, ekspresi wajah Dewi langsung menjadi sedikit tidak enak dipandang. Terlihat sedikit kekecewaan melintas di wajahnya. Rocky, tadi aku memang ingin meninggalkan villa bersamamu, tetapi sekarang ibuku terluka, dia sedang membutuhkanku untuk merawatnya. Pokoknya aku akan merawat ibuku. Tadi sikap ibuku terhadapmu terlalu buruk, aku meminta maaf atas namanya. Jika kamu tidak ingin pergi ke rumah sakit, kamu juga tidak perlu pergi.
Setelah selesai bicara, Dewi langsung berbalik dan keluar dari villa tanpa melihat ke belakang. Rocky tertegun sejenak, dia tidak bisa menahan diri menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Tampaknya istrinya telah salah memahami maksudnya, dia pikir dia memiliki konflik dengan Jenny, jadi dia melarangnya pergi ke rumah sakit. Hanya saja sekarang, dia tidak keburu untuk menjelaskannya, dia harus mencari tahu orang yang ingin mendobrak masuk tadi malam terlebih dahulu, kemudian baru menjelaskan kepada istrinya. Rocky menelpon Lian, Jinu, William T. Rex, dan beberapa orang besar kota Gopo lainnya. Dia memerintahkan mereka untuk mencari tahu wanita berpakaian hitam yang mencurigakan tadi malam dengan cara apapun. Kemudian, dia berpesan pada Paman Ali dan Botak untuk bertanggung jawab menjaga villa dan pabrik farmasi, lalu dia bergegas ke rumah sakit. Di bangsal, kaki Jenny sudah digips dan dia lumpuh di ranjang rumah sakit dengan lemas, dia tampak kuyuh. Di tepi ranjang rumah sakit, Dewi berada di sampingnya dengan air mata berlinang. Melihat penampilan Jenny yang sekarat, dia merasa hatinya sangat sakit dan sangat menyesal. Dia tidak seharusnya marah dengan Jenny dan mengatakan ingin memutuskan hubungan ibu anak dengannya. Memikirkan hal ini, Dewi merasa sedih lagi di dalam hatinya. Dia tidak menyangka suaminya Rocky melarangnya datang ketika ibunya sedang terluka parah. Apakah dia benar-benar ingin dia memutuskan hubungannya dengan keluarganya? Pada saat ini, Jenny mendesis kesakitan. "Bu, bagaimana keadaanmu?" Dewi segera mendekat. Jenny mendesis sambil berkata dengan lemas, "Putriku. Ibu seperti ini. Semuanya karena si sampah itu. Bu, sekarang ibu beristirahatlah dengan baik, jangan bicara lagi." Dewi bergegas mengalihkan topik, suasana hatinya sangat rumit. Dia tidak percaya bahwa Rocky adalah orang yang tidak berperasaan, tetapi apa yang terjadi tadi juga membuat Dewi merasa sedih. Mungkinkah Rocky benar-benar tidak berbelas kasihan kepada ibu kandungnya sedikit pun? Saat ini, pintu bangsal didorong terbuka. Rocky membawa Aung Miko dan Ricky Zhao berjalan masuk. Begitu melihatnya, Jenny langsung menjadi marah. Dia tidak mempedulikan kakinya yang digips, dia menopang tubuhnya dan memarahinya sebisanya. "Kamu masih punya wajah untuk datang ke sini. Kalau bukan karenamu, apakah aku akan seperti ini? Keluar sekarang juga putriku, kamu jangan pernah mau bersama pria kejam seperti dia, kamu harus bercerai dengannya." Jenny baru selesai menjalani operasi, pengaruh obat bius belum berlalu, saat dia marah dia terengah-engah. "Bu, ibu beristirahatlah dulu." Dewi buru-buru membaringkannya di ranjang, dia berbalik dan berkata dengan dingin kepada Rocky, "Untuk apa kamu datang ke sini?" Rocky melirik Jenny sejenak dan berkata, "Dewi, jika ibu mau aku obati, aku akan mengobati kakinya sekarang." Sebelum dia selesai bicara, Jenny seperti anjing gila, dia menopang tubuhnya dan memarahinya. "Apakah kamu merasa aku tidak mati cukup cepat? Kamu datang untuk mengobatiku, lebih baik mengatakan kamu ingin aku mati secepat mungkin agar kamu bisa terus menipu putriku setelah aku mati." Mendengar Jenny yang sudah terluka seperti ini, namun dia masih memarahi Rocky, Aung Miko dan Ricky Zhao yang berdiri di belakangnya juga mengeluh dalam hati. Wanita tua ini tidak tahu betapa hebatnya kemampuan Rocky, bukan? Jika Jenny bukan ibu mertuanya, apakah wanita tua ini masih hidup sampai hari ini? Dewi merasa kecewa, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ibu tidak mau diobati olehmu,
Selain itu, kakinya mengalami patah tulang parah dan telah digips. Baiklah kalau begitu. Rocky juga hanya bisa mengangguk karena Jenny ingin menderita, maka itu bukan urusannya. Dewi mengangkat kepalanya dan menatap dua orang di belakangnya. Dia bertanya dengan dingin, "Siapa mereka?" "Istriku, kamu dan ayah bergiliran menjaga ibu di rumah sakit. Mereka berdua adalah pengawal yang aku cari. Mereka akan bertanggung jawab atas keamanan kalian." "Kentut, kamu mencari mereka untuk mengawasiku, bukan?" Jenny langsung memarahinya lagi. Dia menunjuk Ricky Zhao dan berteriak, "Dia sangat pendek, dan kamu masih membiarkan dia melindungiku. Aku bisa menendangnya hingga terjatuh hanya dengan satu tendangan. Siapa tahu kamu diam-diam memerintahkan mereka untuk meracuniku ketika aku tidak berwaspada." Petik 2. Rocky sedikit mengernyit, kaki Jenny sudah patah, namun dia masih memarahinya dengan begitu keras. Karena Jenny sedang terluka, dia tidak akan memperhitungkannya untuk saat ini. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Dewi, "Mereka memiliki kemampuan yang cukup baik dan bisa melindungi kalian." Dewi berkata dengan datar, "Tidak perlu ada penjaga keamanan di rumah sakit, kamu pergi saja." Pada saat ini, seorang perawat masuk dan berpesan pada Dewi untuk turun ke apotek mengambil obat. Dewi mengangguk, dia berpesan pada Jenny untuk beristirahat di bangsal, lalu dia melewati Rocky tanpa menoleh, dan berjalan menuju lantai bawah. Melihat sikap acuh tak acuh istrinya terhadapnya, Rocky hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jenny pasti mengatakan banyak hal buruk di depan istrinya ketika dia tidak di sana. Dia berbalik dan bergegas menyusul Dewi, "Aku saja yang mengambilnya, kamu jaga ibu." "Lupakan saja." Dewi berjalan masuk ke lift. Dia benar-benar tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Rocky. Kekecewaan sudah memenuhi hatinya. Selama ini, dia mengira Rocky akan memperlakukan orang tuanya sebagai keluarga sendiri demi dirinya, tetapi apa yang terjadi barusan membuatnya merasa bahwa Rocky bersikap terlalu dingin terhadap orang tuanya. Memikirkan ini, perasaan Dewi sedikit rumit lagi. Bagaimanapun, dia tahu kepribadian orang tuanya. Jenny adalah wanita galak yang terkenal, dan ayahnya Andrew adalah suami takut istri. Memang tidak mudah bagi Rocky untuk tinggal bersamanya di keluarga ini selama 4 tahun. Rocky meminta Aung Miko untuk tinggal dan berjaga di luar bangsal. Dia berjalan ke lift bersama Ricky Zhao. Dia menekan tombol lantai pertama, dan mengeluh dalam hati. Bagaimana dia harus menjelaskan lingkaran pelindung kepada istrinya? Jika dia mengatakan yang sebenarnya, Dewi mungkin akan mengira dia sedang bermain misteri. Keluarga istrinya semuanya orang biasa, dan mereka bahkan tidak tahu tentang kultivasi. Ding! Begitu pintu lift terbuka, Dewi keluar dengan cepat. Saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Begitu Dewi melihatnya, ternyata pamannya yang menelepon, dan dia segera menjawabnya. Terdengar suara panik pamannya datang dari telepon. "Dewi, kamu cepat datang ke tempat parkir rumah sakit. Aku menabrak orang." "Apa kamu menabrak orang?" Dewi terkejut. Pamannya Rino Su berkata sambil menangis, "Orang itu ingin aku memberikan ganti rugi, tetapi dari mana aku bisa ada uang, pokoknya kamu cepat datang." "Oke, aku akan segera datang." Dewi sekarang dalam keadaan panik. Dia segera menutup telepon dan berjalan ke arah tempat parkir rumah sakit.